Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi Syagian. Yang kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat video presentasi di aplikasi Canva. Halo teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka aplikasi Canva yang ada di laptop kita masing-masing. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah login terlebih dahulu supaya kita boleh melakukan apa yang akan kita lakukan di Canva ini. Jadi karena saya sudah login, langsung saja teman-teman, kali ini tutorial yang kita bahas adalah tutorial mempresentasikan sebuah materi. Jadi tentu materi tersebut harus kita susun dulu ke dalam sebuah PPT. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat PPT, jadi kali ini kita tidak perlu merecord lagi bagaimana cara proses pembuatan materi itu ke dalam bentuk PPT. Langsung saja kita klik PPT kita dan langsung aja kita presentasikan ya teman-teman. Oke. Nah, setelah seperti ini bentukannya, ini langsung bisa kita rekam dan seolah-olah kita sedang mempresentasikannya di depan kelas dengan gaya bahasa kita sebaik mungkin ya. Kemudian nanti video ini boleh kita share di media sosial kita sebagai media pembelajaran bagi siswa-siswi kita kalau kita menjadi seorang pendidik. Dan bagi kita konten kreator bisa membagikan ilmu kepada penonton. Seperti itu, kita klik bagikan, kemudian kita lihat di bagian sini ada tampilkan dan rekam. Kita klik saja ini langsung. Nah, masuk ke studio rekaman. Di sini kita tunggu aja dia sebentar, akan setelah seperti ini kita bisa langsung. Ini adalah kamera laptop kita dan ini microphone-nya sudah aktif ya. Kalau ini gerak-gerak udah rekam seolah-olah kita sedang mempresentasikannya. Nanti otomatis gambar kita yang ada di sini. Oke, kita mulai saja. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dewi Syagian yang akan memandu presentasi kita kali ini. Nah, materi kita kali ini berjudul Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang dan menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Kerajaan Kutai dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada abad ke-13 Masehi. Didirikannya kerajaan ini sekitar abad ke-4 Masehi oleh Asmawarman sebagai pendiri dinasti Kerajaan Martapura. Masa kejayaan Kerajaan Kutai, masa kejayaan Kerajaan Kutai sendiri itu berada di bawah pimpinan Raja Mulawarman yang berhasil mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai aspek. Raja Mulawarman bahkan melakukan upacara pengorbanan emas dengan membagikan emas kepada rakyatnya dan sebagai persembahan bagi para dewa. Keberhasilan Mulawarman dalam berbagai aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi. Mulawarman membuat masyarakat dimudahkan untuk bercocok tanam karena letak wilayah mereka dekat Sungai Mahakam. Kegiatan ini juga dijadikan sebagai mata pencarian utama mereka selain beternak dan berdagang. Sistem penarikan hadiah yang diterapkan oleh Kerajaan Kutai kepada raja pedagang luar yang bertransaksi di wilayah kerajaan mampu menarik pemasukan dari sumber lain dan dapat memperkaya wilayah kerajaan. Sedangkan di bidang aspek sosial, Kerajaan Kutai membuat masyarakat mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hal ini menandakan bahwa mereka termasuk golongan terdidik yang dinamakan golongan Brahmana dan kesatria.
Di bidang aspek politik, selama masa pemerintahan Raja Mula Warman, stabilitas politik kerajaan terjaga dengan baik dan menjadi kekuatan terbesar yang berpengaruh signifikan terhadap aspek lainnya. Di bidang aspek agama, kekentalan keyakinan luhur di kerajaan Kutai dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Asal-usul prasasti ini adalah dari nenek moyang di zaman Megalitikum. Keberhasilan Raja Mula Warman untuk menyatukan kehidupan penganut agama Hindu Siwa dan golongan Brahmana serta mampu menciptakan kebebasan memilih agama Hindu dengan bermacam-macam aliran. Peninggalan Kerajaan Kutai. 1. Prasasti Yupa adalah salah satu peninggalan Kerajaan Kutai Martadipura, yakni prasasti Yupa. Prasasti ini berjumlah 7 buah yang bentuknya mirip dengan tiang batu. Isi prasasti Yupa ditulis dalam bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adanya keterangan dalam prasasti tersebut bertuliskan letak wilayah kerajaan Hindu yang berada di Muara Kamang, hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Runtuhnya Kerajaan Kutai dikutip dari jurnal Riayah. Awal terjadinya pergeseran politik di Jawa pada abad ke-4 Masehi menyebabkan keruntuhan Kerajaan Kutai. Para perantau yang berasal dari Jawa mengarungi lautan dan tiba di daerah ini. Pecahlah pertempuran antara Kerajaan Kutai Martapura dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Pertempuran ini berakhir dengan ditaklukkannya Kerajaan Kutai Martapura oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin oleh Raja Pangeran Sinom Panji Mendapa. Keruntuhan Kerajaan Kutai membuat seluruh wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan penguasa Kerajaan Kutai Kartanegara. Hal ini juga menimbulkan perubahan nama kerajaan menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak sekitar tahun 358 hingga abad ke-7 Masehi. Raja Dirajaguru Jaya Singawarman, seorang Maheresi asal India, mendirikan kerajaan ini setelah mengungsi ke Indonesia. Para pengungsi dari kerajaan Pallawa dan Calanjaya datang ke Tarumadesya, desa Taruma, untuk mencari perlindungan dari perang besar. Berbagai prasasti seperti prasasti Ciareteun, prasasti Jambu, dan situs Pasir Angin mengisahkan kejayaan Tarumanegara. Kerajaan ini berpusat di Sundapura, wilayah Cisadane yang kini dikenal atau masuk daerah Banten. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Tarumanegara terjadi di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan pada tahun 397 Masehi yang letaknya lebih dekat ke pantai. Ibu kota tersebut bernama Sundapura yang menjadi cikal bakal kata Sunda sekarang. Maharaja Purnawarman merupakan raja yang bijaksana, gagah berani, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman berhasil melakukan penanganan banjir dengan membuat sungai Gomati sepanjang 12 km. Selain itu, sungai juga untuk menghadapi kekeringan di musim kemarau. Purnawarman juga memberikan persembahan berupa 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Purnawarman berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayahnya antara lain meliputi seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciareteun merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang juga dikenal dengan nama Prasasti Ciampea. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Barat yang berdiri antara abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Masa runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara
adalah terjadi di bawah pemerintahan Raja Purnawarman. Masyarakat berdagang beras dan kayu jati serta membangun terusan sepanjang 6.122 tombak untuk mengembangkan ekonomi. Terusan itu membantu pencegahan banjir dan lalu lintas perdagangan antar daerah. Namun keruntuhan terjadi saat Raja Sudawarman memimpin, disebabkan kurang pengawasan, perlindungan dan persaingan dengan kerajaan Galuh. Keruntuhan juga dipengaruhi serangan bumi Jawa karena menolak Sriwijaya. Demikian presentasi dari saya. Semoga teman-teman presentasi ini boleh berguna bagi teman-teman semua dalam menambah wawasan. Kiranya teman-teman semua boleh mengambil hikmah dan hal-hal baiknya saja dari pemaparan materi yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, kemudian kita langsung klik akhiri rekaman. Nah, ini kita tunggu sampai penuh ya teman-teman. Nah, setelah ini kita klik unduh. Di sini juga kita tunggu sampai dia penuh. Nah, setelah ini dia sudah bisa di-save di file kita ya. Di sini kita bebas mau kasih nama apa aja. Oke, setelah kita save, kita langsung periksa aja di file apakah dia sudah tersimpan ya. Kita lihat di bagian unduhan. Nah, dia langsung terlihat di paling atas. Dengan demikian, video tutorial kali ini berhasil ya teman-teman. Oke. Sekian video tutorial dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.